Rata-rata yang penyuka Korea ini kan kalau nggak kaum LGBT ya fans layar jelata, kirim melarat. Oke, dia bilang di sini bahwa orang yang suka K-popers ini yang kaum LGBT katanya. Oh my god. Ampun Bang Jago, ampun. Annyeonghaseyo, User Kimimnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, oke? Don't give up. Nah, for this time kita akan ngebahas tentang seorang yang bernama, siapa nih namanya? Raja Bangsawan Satria Pataudi dengan akun Instagram satria_mulia, yang mana dia ini kayak mencoba untuk, kalau kita bisa bilang mengkritik, enggak juga, tapi kayak nge-spill K-pop gitu. Kalian masih penasaran banget dengan hal tersebut? But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Kalau kalian mau ngeluarin unek-unek kalian, silahkan langsung keluarin di kolom komentar. Dan perlu juga kalau mau ya, Instagram aku di @yusurkim, perlu juga fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, perlu juga Twitter aku di @yusurkim2. Dan pastikan untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke, kita akan mulai dulu dari story-nya yang pertama. Jadi di story yang pertama dia itu kayak ngupload foto Lisa dari Blackpink, dan di sini dia tulis captionnya WKWKWK. Kalau yang kiri nggak filter, nggak dandan, elek kayak orang-orang di kampung, hidungnya oplas banget. Itu ama matanya, Lisa oplas 11 bagian di wajahnya. Tunggu video oplas dia di snap gue besok. Cuma orang kampung yang jarang lihat cewek cantik aja yang ngomong dia cantik. Pede amat dia mendunia. WKWK, konser aja mentok Asia doang. Go Amerika mereka bayar artis Hollywood buat kolaps. WKWKWK, Korea cuma laku Asia doang. Eropa, Amerika, Australia, Antartika, Afrika cuma seuprit rakyat jelatah yang demen mereka. Kalau bule-bule maco, bule-bule kayak mana demen beginian. Bakat receh tetap aja mereka nontonnya Hollywood Bollywood. Gratisan ame honornya murah. Ayo, siapa lagi yang berani melawan kehebatan Raja Bangsawan seperti itu? Akan kubongkar semuanya. Oke, dia ini kayak agak kurang ya informasi tentang Blackpink. Soalnya kan aku ngikutin Blackpink banget. Dia ini kayaknya belum tahu ya bahwa banyak artis dari Hollywood yang maco juga, dia suka Blackpink. Kayak siapa ya? Niall Horan, Jaden Smith, masih banyak lagi. Justin Bieber suka Blackpink juga. Nah, ayo gimana tuh? Oh ya, dia bilang di sini bahwa si Blackpink ini kayak bayar artis Hollywood buat collabs. Masa Blackpink dibilang bayar artis Hollywood untuk collabs? Enggak dong. Kemarin Dua Lipa ngajakin mereka collabs. Itu gimana ceritanya? Ayo. Ada lagi nih, Katy Perry ngajakin mereka collab. Itu gimana ceritanya nih? Itu bukan Blackpink loh yang ngajak, tapi Katy Perry-nya emang mau collab sama Blackpink. Nah, ayo gimana? Habis itu Lady Gaga kemarin di Sour Candy. Emang Blackpink yang bayar mereka buat collab sama Lady Gaga? Ayo gimana tuh? Tolong dijawab ya. Ntar kita tanya nih. Oke, ini pendapatnya itu kayak asal-asalan gitu, nggak ada data-data ataupun bukti-bukti yang valid. Oh ya, dia bilang di sini juga bahwa Blackpink ini cuma mentok di Asia. Oh, salah banget ya. Kemarin yang di Coachella, itu maksudnya apa? Ayo, kemarin Blackpink di Coachella loh guys. Itu Coachella itu acara yang besar banget loh. Itu di Asia ya, Coachella ya. Baru tahu aku. Oke, ini kayaknya kurang pengetahuan ya tentang Blackpink. Next. Oke, ini sekarang adalah Jennie Blackpink. Di sini dia bilang, ya ampun, ceking amat si Jennie kayak penyanyi dangdut, dandanannya nggak ada cantik-cantiknya nih cewek, standar aja. Eropa, Amerika, Antartika, Afrika, Australia mana laku sih begini. Boleh demennya yang cantik, kelas, high, eksotik, montok. Wah, bener nih. Aduh, kan di Korea sama di Indonesia beda. Mungkin di Indonesia yang lakunya tuh emang yang berisi mungkin ya. Tapi kalau di Korea sana, semakin kurus dia makin cantik juga kita lihat. Bener nggak? Sekarang banyak juga yang ngikutin tren kecantikan orang Korea yang punya tubuh langsing dan juga kurus. Ini karena tuntutan mereka sebagai seorang artis K-pop yang punya tubuh mungil, makanya mereka juga punya tubuh yang kurus. Ini termasuk body shaming banget sih menurut aku ya. Oke, di sini dia mengunggah video dari Olivia Reshelina Hans, yang mana Olivia ini kayak membahas tentang prosedur operasi plastik dari Blackpink Lisa Maroban. Aku juga kemarin udah nonton videonya. Ya kita nggak tahu lah ya mana kebenaran sebenarnya seperti apa. Dia ini kayak ahli gitu dalam wajah
oplas dan sebagainya, dia emang ahli banget. Tapi kalau aku sih ya nggak tahu banget dan nggak berani berkomentar juga, karena aku bener-bener nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi setahu aku seperti apa yang disampaikan oleh Blackpink, itu katanya agensi mereka yaitu YG Entertainment melarang mereka untuk melakukan operasi plastik. Tapi untuk lebih jelasnya dan detailnya aku nggak tahu apakah mereka di sini melakukan operasi plastik atau bagaimana ya. Karena yang Olivia ini oke lah ya, dia mungkin ahli, tapi kan kita bener-bener tidak terlalu tahu banget. Jadi aku no comment untuk masalah ini. Kita akan skip. Jadi di sini dia udah ngunggah story video, banyak banget storynya udah aku download di sini. Gue ini ya suka underestimate loh sama fans Korea itu. Kalian itu kampung banget, nggak pernah keluar negeri banget, kurang stalking bule banget. Mereka bilang si Lisa tercantik dunia di akun-akun buatan mereka. Ada gila-gilanya lu. Oke, jadi dia bilang bahwa orang K-popers tuh ya kayak kampung banget, nggak pernah stalking artis bule, nggak pernah keluar negeri. Ini dia itu kayak mukul rata semua orang K-popers gitu ya. Oke, kalau aku sih emang ya nggak pernah keluar negeri karena kita nggak kayak dia. Tapi nggak semua K-popers nggak pernah keluar negeri ya. Ini salah banget gitu. Banyak kok orang-orang K-popers pernah keluar negeri, banyak. Dan dia di sini bilang bahwa orang K-popers itu nggak pernah stalking artis bule. Oh iya, salah besar juga ya. Karena aku ya, contohnya ya, aku adalah seorang K-popers. Tapi di sisi lain, aku juga sering kok stalkingin artis-artis bule. Aku malahan suka nonton film-film yang Hollywood. Banyak kok film-film Hollywood yang aku tonton dan menurut aku mereka juga cantik. Cantiknya orang bule sama cantiknya orang Korea itu kan agak beda gitu kan. Mungkin dia seleranya orang bule gitu kan, tapi kita nggak bisa nirutin dia gitu untuk suka sama orang yang bule gitu. Kita mungkin lebih suka sama orang Asia. Jujur kalau aku sih lebih tertarik sama orang Asia ya dibanding orang yang bule seperti yang dia suka gitu. Jadi terserah kita dong ya, apakah kita suka sama orang Asia ataukah orang bule seperti yang dia suka. Itu masalahnya di mana gitu kan. Ini tentang masalah hati, bro. Aduh, next. Udah 10 orang Indonesia mukanya kayak si Lisa, gimana dia bisa tercantik? Sedangkan di Indonesia aja banyak lebih cantik. Lu ini tolol, lu ini bodoh. No, main lu keluar negeri sono. Mana ada yang tercantik si oplas itu? Kalau dia tercantik tuh kayak Coba lanjut. Aishwarya, unik, auranya nggak ada yang punya, terakui di Hollywood. Ini nggak ada yang ngaku dia di Hollywood sangat tercantik. Lu doang yang voting di akun-akun nggak jelas. Nanti ada lagi tuh yang anggota BTS yang muka begini kalau ketawa. Oke, kita bahas dulu tentang Lisa Blackpink. Dia di sini nanya sama kalian nih, kenapa sih kalian itu bilang bahwa Lisa Blackpink ini adalah artis tercantik di dunia gitu kan? Padahal di Indonesia aja itu ada 10 orang katanya yang mirip mukanya dengan Lisa. Dan di sini dia bilang bahwa kita itu kayak orang yang mungkin agak tolol gitu ya, yang ngeput di akun-akun katanya supaya Lisa ini menjadi wanita yang tercantik. Seperti itu guys, dia bilang seperti itu. Oke, ini kayaknya dia belum tahu ya. Jadi yang ngebuat voting wanita tercantik di dunia itu namanya adalah TC Candler. Jadi TC Candler ini itu kayak membuat voting. Nanti kita nih memilih mana sih yang menurut kita paling cantik banget. Dan denger info juga, TC Candler ini nggak hanya melihat wanita tercantik dunia hanya dalam jumlah vote, tapi juga dilihat dari berbagai sisi. Itu adalah sepengetahuan aku ya. Dan yang aku tangkap dia ini kayak membandingkan Lisa Blackpink dengan favoritnya dia. Dia di sini bilang bahwa apaan sih Lisa masih kalah sama Aishwarya Rai. Oke, aku mengakui bahwa Aishwarya Rai juga cantik, Lisa Blackpink juga cantik gitu. Tapi kita nggak bisa membenarkan di sini loh tentang bagaimana dia menjudge para K-popers tolol dan sebagainya, karena kita itu nge-vote artis favorit kita untuk menjadi wanita tercantik di dunia. Terserah orang lah ya mau nge-vote atau enggak, itu kan hak-hak kita gitu kan. Yang terbuang juga kuota-kuota kita untuk ngebuka Instagramnya. Tapi kok yang jadi sewet dia ya? I don't know. Next. Aishwarya, unik, auranya nggak ada yang punya, terakui di Hollywood. Ini nggak ada yang ngaku dia di Hollywood sangat tercantik. Lu doang yang voting di akun-akun nggak jelas. Nanti ada lagi tuh yang anggota BTS yang muka begini kalau ketawa. Dia sekarang BTS. Next, coba lihat ya. Ada kan? Lu pasti tahu siapa tuh namanya itu. Masa mereka bilang fotonya natural and gorgeous? Jelas-jelas itu pakai bedak, jelas-jelas itu pakai filter. Lu bilang natural tuh begini, no. Okay. Ada gila-gilanya lu semua ya. Aku mau ketawa lihat orang-orang kayak gini, serius. Lebih mulus, lebih putih gua daripada si Kim Taeyong itu yang menampar di akun-akun votingan lu sendiri. Tapi di media Hollywood nggak terakui. Mana ada itu kan muka-muka oriental pinggiran di Jakarta Utara sana banyak. Lu ini kurang main di mall.
Jangan malu. Oke, dia di sini kayak nge-spill Kim Taehyung juga. Dia bilang bahwa Kim Taehyung ini gak tampan sama sekali gitu. Masih banyak orang-orang kayak Kim Taehyung ini di apa sih tadi, pinggiran, apa sih salalatnya anjir, di pinggiran kota seperti itu. Dan dia juga bilang bahwa kita tuh kurang main, katanya seperti itu guys. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana sih? Komen di bawah ya. Kalau aku sih ya, terserah orang lah ya. Orang itu kan beda-beda penglihatannya nih. Kalau mungkin dia ngelihat Kim Taehyung itu ya biasa aja gitu kan, tapi yang lainnya ngelihat Kim Taehyung itu tampan gitu. Dan dia juga nggak bisa menyalahkan orang lain kalau orang lain itu suka dengan Kim Taehyung. Yang jadi permasalahannya dia di sini apa sih? Orang suka Kim Taehyung, lalu yang dia permasalahin di sini di mana? Kalau Kim Taehyung pakai bedak dan sebagainya, yang jadi masalahnya dia di mana? I don't know. Next, kita lanjutin. Malin orang Indonesia deh. Nanti alasan lu semua itu selera ketampanan dan kecantikan orang di tiap negara beda-beda. Iya, selera lu yang versi rendahan. Bukan selera lebih tinggi, bukan selera tinggi kayak gue. Oke. Dia bilang di sini bahwa kalau kita ya suka atau menilai Kim Taehyung ini tampan itu kayak malu-maluin orang Indonesia. Dan dia juga bilang bahwa selera kita itu rendahan gitu guys. Oke, lanjutin aja ya. Attitude-nya 2 kali gue ketemu baik. Gue bilang Nia Ramadhani Luna Maya nggak secantik aslinya Kareena Kapoor. Emang iya, gue jujur. Tapi kan gue akui juga Parineeti Chopra tidak lebih cantik daripada aslinya Luna Maya dan Nia Ramadhani. Lihat Kareena Kapoor aslinya, Katrina Kaif, Urvasi, Deepika. Nah mereka cantiknya nggak sampai semereka gitu loh, nggak sampai secantiknya si Karina, Deepika sama si Katrina. Lihat apaan sih nggak jelas. Oke, lanjut. Kalau Karina kan sama Aishwarya bukan karena gue suka, memang kebetulan kok gue bisa suka sama orang yang bakat, otak, fisiknya sesempurna itu. 10/10 for internasional. Dan yang mengakui bukan gue doang, seluruh fans di dunia. Oh ya, seluruh fans di dunia kalian juga mengakui hal itu. Ntar komen di bawah ya. Lu biar kelihatan waras kalau muji itu sesuai level. Kalau gue muji Karina, Aishwarya karena memang aslinya luar biasa dahsyat. Luna Maya sama Nirmala 7,5/10. Emang iya segitu levelnya, tapi tetap cantik. Tapi kalau lu Apaan sih? yang udah ketemu seluruh pengusaha-pengusaha di minimal 10 negara besar dunia mengakui kalau pas melihat mereka asli cantiknya luar biasa banget. Makanya itu pengusaha mau tuh bayar si Karina sampai 900 miliar tuh per brand ambassador. Oke, terus masalahnya dia apa sih? Fans Korea jelata itu nggak malu loh. Kalian itu muji si artis Korea yang oplas-oplas itu yang mukanya tetap standar, cantik banget, ganteng banget. Kalian itu diketahui orang bule. Oh, cuman segini standar selera fans Korea rakyat jelata. Oke, dia bilang di sini bahwa fans Korea itu rakyat jelata katanya guys. Oke, rakyat jelata guys emang. Terserah orang lah ya mau muji dia cantik atau enggak, ya terserah dia. Menurut aku itu kan hak-haknya dia gitu. Dan dia menurut aku nggak berhak sama sekali untuk marahin kita-kita yang muji artis Korea yang menurut kita emang cantik gitu kan. Penglihatan kita sama Anda tuh beda ya. Iyalah, kita akuin aja ya, kita itu emang rendahan guys, rakyat jelata juga. Jadi selera kita juga rendahan. Yain aja, selera dia aja yang tinggi gitu kan. Oke. Malabar Gold 10 negara. Jadi bukan gue doang. Kalau dia nggak cantik banget, nggak mungkin itu Hollywood 2004 minta Karina main di Brad and Prejudice, nggak mungkin. Jadi gue itu memuji sesuai level dan tertulis di media internasional. Orang yang levelnya tinggi nih. Kalau gue digituin orang bule, gue malu loh. Tapi memang kalian nggak bisa salahin sih, karena memang rata-rata yang penyuka Korea ini kan kalau nggak kaum LGBT, ya fans rakyat jelata, kiri melarat, orang-orang miskin gue lihat. Bule pun bule-bule pinggiran, bukan bule-bule. Oke, dia bilang di sini bahwa orang yang suka K-popers ini yang kaum LGBT katanya, rakyat jelata seperti itu. Oh my god, ampun Bang Jago, ampun. Mereka nggak punya duit untuk kesana sini. Lu belum lihat aja tuh di Mesir, Abu Dhabi, Thailand, bule-bule mata biru, perak, hijau berkeliaran. Korea mata biru pakai kontak lens. Terus apaan sih nih orang? Jadi jangan pernah lu puji si Lisa cantik banget. Cantik doang itu mah. Cantik doang, cantik pasaran, cantik banyak yang punya. Udah. Gua Amerika, iya bener. Tapi kan murahan honornya. Itu harus lu sebutin detail. Cantik banget. Mana Apaan sih? ada cantik banget begitu, orang mau kayak pasaran begitu kok. Tolol banget lu. Makanya lu banyak-banyakin main lu. Kumpulin duit luar negeri banyak luar negeri sono biar lu lihat banyak lebih oke. Jangan kampungan banget lu. Gue jijik lu lihat orang punya selera rendah. Wait. Sebutin juga tuh
Honornya manggung cuma 2 miliar, per film cuma 6,5 miliar. Jangan lu lebih-lebih 50. Nggak ada yang ngakuin dia 50 miliar di media dunia sono. Lu. Bilang putih iya, tapi karena suntik putih. Mukanya oplas, 11 bagian. Iya benar itu, harus akui. Jadi lu jangan goblok bilang cantik banget. Lu harus detail tuh. Dia baik ramah iya, putih iya karena suntik putih. Mukanya kecil sama gede iya beda karena oplas. Cantik pasaran. Cantik banyak yang punya di Indonesia. Udah. Oke, yang aku tangkap dia di sini tuh kayak iri gitu loh, karena banyak orang, terutama orang Indonesia itu muji bahwa Lisa Blackpink ini cantik gitu. Iya, oke, misalnya kalau Lisa ini oplas ataupun pakai bedak ataupun suntik putih dan sebagainya, itu masalahnya di mana gitu kan? Itu kan masalah selera orang. Iya, kalau selera kita rendahan, terus masalahnya Anda di mana gitu kan? Udah kayak panas gitu sih. Oke, enggak. Stay calm. Tapi yang dapat aku sampaikan adalah oke, Anda tuh adalah seleranya yang emang tinggi banget. Kita emang rendah banget seleranya ya. Habis itu ya udahlah sih, terserah kita juga ya, meskipun selera kita rendahan. Mungkin habis itu kita emang tolol mungkin, ataupun kita emang nggak punya duit ke luar negeri ya. Itu kan urusan kita gitu kan. Ya terserah lah Anda ya. Anda itu urus aja apa yang Anda suka gitu kan. Sumpah guys, panas banget. Aku nggak mau komen apapun. Habis ini kayaknya aku deh yang di-spill. Ya terserah deh, whatever. Masih ada langit di atas langit. Anda itu emang orangnya tinggi, berkelas, high class juga, selera Anda juga tinggi, ya udah urusin aja selera Anda yang tinggi gitu kan. Kalau aku nilai ya, maaf banget, pansos sih menurut aku. Soalnya zaman sekarang kalau kalian emang mau cepet tenar, mungkin mau cepet naik namanya, ya pakai cara kayak gini gitu kan. Nanti habis yang udah banyak followersnya gitu kan, ya tinggal minta maaf gitu. Mohon maaf aja nih, aku ngomongnya jujur aja. Ini menurut pemikiran aku. Oke guys, well done aja sih. Aku males komentar banyak-banyak juga sih, nggak mood juga. Kalau menurut kalian bagaimana? Let's komen di bawah. I'm Yusri Mamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan. Banyak banget sih kayaknya ya. I'm so sorry banget. Thanks for watching. Goodbye.